Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dasar bahasa pemrograman C. Nah, bisa dilihat ya bahwa struktur dasar dari bahasa pemrograman C sendiri itu ada include ya, ini pada baris pertama, dan blok fungsi main, yaitu pada baris ketiga sampai baris ketujuh. Oke, nah sebenarnya fungsi dari kedua bagian ini itu apa gitu kan? Nah, yang pertama ini ada bagian include. Nah, pada bagian include ini berfungsi untuk mengimpor. Mengimpor itu artinya memasukkan gitu kan ya. Memasukkan fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Nah, header file sendiri apa? Header file itu adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Nah, tujuannya itu agar kita sebagai pengguna itu bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada header file tersebut. Contoh dari header file sendiri itu adalah stdio.h ini. Jadi kalau semisal kita lihat dari codingannya ini ya, ini ada tanda pagar include stdio.h. Nah, include di sini itu digunakan untuk mengimpor. Mengimpor apa? Mengimpor header file. Header file ini stdio.h. Nah, kalau semisal header file ini sudah kita include atau sudah kita impor ke dalam program kita, maka file-file fungsi yang ada di header ini itu bisa kita gunakan. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Nah, pada contoh di atas tadi ini, kalau kita mengimpor file stdio.h, maka kita bisa menggunakan fungsi dasar seperti printf tanda kurung ini. Karena kenapa? Karena printf ini adalah fungsi yang ada pada header file stdio.h seperti itu. Jadi kalau semisal kita ingin menggunakan fungsi printf ini, tapi kita tidak mengimport atau mengincludekan header file stdio.h, maka program kita akan error gitu. Karena printf ini itu sudah ada atau adanya itu di header file stdio.h gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan gitu ya header file ini? Nah, header file ini stdio.h ini sudah ada saat kita menginstal GCC itu. Nah, GCC itu apa? GCC itu compiler kan ya, compiler dari bahasa pemrograman C itu sendiri, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagian blok fungsi main. Nah, fungsi main ini apa sebenarnya? Jadi, fungsi main itu adalah fungsi utama pada program. Nah, kalau semisal kita lihat ya, namanya aja udah fungsi utama gitu kan. Berarti fungsi ini nantinya akan diprioritaskan atau akan dieksekusi pertama kali saat program itu mulai dijalankan gitu. Jadi semisal kalian bikin program, terus kalian masukin ini, kalian tulis fungsi main ini. Nah, maka nantinya saat program itu kalian jalankan, yang akan dieksekusi atau yang akan diproses terlebih dahulu adalah perintah-perintah yang ada dalam fungsi main ini gitu. Oke, nah di sini kan pada blok fungsi main ini kan ada integer main ini ya, pada baris ketiga ada integer main. Nah, maksud dari integer atau int di depan main itu adalah suatu tipe data. Tipe data apa? Tipe data integer. Mungkin untuk pembahasan tipe data akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, gitu kan ya. Tapi yang perlu kalian ketahui, tipe data integer itu artinya tipe data yang berisi angka, gitu ya, angka bulat atau bilangan bulat. Yang nantinya nilai tersebut harus dikembalikan, gitu. Maka dalam setiap fungsi main yang kita tulis di sini itu harus wajib kita sertakan return 0. Return itu bahasa Indonesianya kan
kayak dikembalikan gitu kan ya. Nilainya itu akan dikembalikan menjadi 0 gitu. Jadi integer itu suatu tipe data. Nah, tipe datanya itu angka yang bulat. Nah, integer ini tidak bisa kosong, jadi harus ada isinya gitu istilahnya. Jadi harus kita sertakan 0. Supaya nanti kalau semisal statement atau perintah-perintah yang ada dalam fungsi main ini sudah dijalankan, maka nilai dari integer nanti itu akan dikembalikan menjadi 0 lagi gitu. Nah, selain menggunakan integer, kita bisa menggunakan void, yaitu void main. Nah, void ini artinya kosong atau tidak ada. Berbeda dengan yang integer tadi. Kalau integer tadi kan harus ada nilainya, yaitu 0 gitu kan. Makanya kalau integer itu setiap selesai menjalankan perintah, maka dia akan dikembalikan lagi nilainya menjadi 0. Tapi kalau void ini itu tidak, dia bisa kosong atau tidak ada gitu. Nah, jika kita menggunakan void itu, maka kita tidak perlu menuliskan pattern karena kita tidak perlu mengembalikan nilai dari void ini karena void ini sudah kosong gitu. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada penulisan statement, di mana statement itu adalah suatu perintah atau fungsi yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya di sini yaitu pada baris kelima ya, ada printf hello world. Nah, artinya apa? Kan kita tahu ya, printf ini bisa didapatkan saat kita mengimport atau menginkludkan header file stdio.h tadi kan. Nah, dengan kita mengimport atau menginkludkan header file stdio.h, maka kita bisa mengakses atau menggunakan fungsi yang ada pada header file tadi, khususnya atau contohnya yaitu printf ini. Nah, printf ini yaitu suatu file atau fungsi file ya yang digunakan untuk mencetak teks hello world ini ke output atau ke konsol kita nanti, seperti itu. Jadi nantinya hello world ini akan tercetak pada output dengan bantuan printf, seperti itu. Nah, lalu fungsi dari backslash ini, backslash n ini itu apa gitu kan. Nah, fungsi dari backslash n ini adalah untuk mengarahkan kita ke baris yang baru gitu. Jadi istilahnya enter gitu kan, untuk mengarahkan kita ke baris yang baru. Jadi tulisan yang setelah slash n ini maka nanti akan masuk ke baris yang selanjutnya gitu. Nah, setiap kita menuliskan statement pada program C itu harus diakhiri dengan titik koma seperti ini. Nah, jika tidak maka program akan error seperti itu. Kenapa? Karena titik koma ini itu bisa ditandai sebagai kalau statement yang kita tulis itu sudah selesai gitu loh. Oke, jadi misal hello world sudah ya, terus kita kasih tanda titik koma itu sebagai tanda kalau kata-kata atau teks yang akan kita cetak itu sudah selesai gitu, maksudnya sudah cuma sampai hello world aja gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada penulisan blok kode. Nah, blok kode itu adalah kumpulan statement atau ekspresi. Nah, tadi kan statement kan kita tahu ya, ini adalah statement. Nah, sedangkan blok kode itu kumpulan dari statement-statement atau ekspresi. Nah, penulisan dari blok kode sendiri itu harus ditandai atau diawali dan diakhiri dengan tanda kurung plural, seperti pada baris keempat ini dan baris ke-7. Jadi, istilahnya pada baris keempat sampai baris ke-7 itu dinamakan sebagai blok kode. Nah, isinya apa? Isinya ini, statement-statement ini, statement printf, return 0, itu adalah suatu ekspresi atau statement. Ya, kumpulan-kumpulan antara statement atau ekspresi dalam blok kode ini, yaitu yang ditandai dengan adanya kurung plural. Nah,
Pemanfaatan penulisan blok kode ini nantinya akan terasa ya saat kita akan membungkus beberapa statement dalam perulangan atau struktur percabangan gitu yang nantinya akan kita bahas setelah materi-materi ini seperti itu. Jadi istilahnya kita sudah tahu ya konsep dari blok kode itu apa dan bedanya blok kode ya dengan blok fungsi main itu apa gitu kan. Kalau fungsi main itu dari baris ketiga sampai baris ketujuh, tapi kalau blok kode itu cuma dari baris keempat yang ada tanda kurung kurawalnya ini sampai baris ke-7 seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada penulisan komentar. Nah, komentar itu adalah suatu bagian yang nantinya itu tidak akan dieksekusi, tidak akan dijalankan, atau tidak akan ditampilkan pada konsol atau output, gitu kan. Nah, komentar ini itu biasanya digunakan untuk membuat keterangan atau note pada setiap kode yang kita buat. Penulisan komentar sendiri itu ada dua, ada yang komentar satu baris dan ada komentar yang banyak baris atau yang lebih dari satu baris. Nah, untuk komentar yang satu baris itu ditandai dengan menggunakan tanda miring, ya, tanda garis miring ganda seperti ini. Jadi untuk contoh yang ini itu adalah salah satu contoh komentar untuk satu baris. Maksudnya gimana? Maksudnya komentar ini hanya bisa sampai menyamping aja. Kalau semisal kita tulis di baris ke-6, setelahnya ini itu tidak akan bisa. Nah, sedangkan untuk penulisan komentar yang lebih dari satu baris itu menggunakan tanda seperti ini, slash dan bintang seperti ini ya. Contohnya yaitu seperti ini. Jadi yang pertama tanda slash bintang ya. Terus isinya apa? Kalau sudah komentarnya baru kita tutup dengan bintang dan slash lagi. Jadi kan ini ada baris ke-8 dan baris ke-9 ya komentarnya. Itu menandakan bahwa komentarnya bisa lebih dari 2 baris seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada case bersifat sensitif. Nah, pada bahasa pemrograman C sendiri, kita harus memperhatikan tanda huruf kecil dan huruf besar yang akan kita gunakan dalam penulisan kode. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada kata ya atau variabel umur dengan U yang besar dengan variabel umur dengan U yang kecil. Gitu. Nah, kedua variabel ini itu bisa menjadi makna yang berbeda atau bisa menjadi berbeda karena satunya dengan huruf U yang besar dan satunya dengan menggunakan huruf U yang kecil gitu. Jadi walaupun tulisannya itu sama-sama umur gitu kan, tapi kalau semisal beda satu kata aja atau beda satu huruf aja, misal R-nya besar, terus yang ini R-nya kecil, itu pasti bakal beda gitu. Walaupun katanya sama-sama umur gitu. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya karena salah penulisan huruf kecil dan huruf besar saja itu bisa membuat kode yang kita buat itu akan menjadi error seperti itu. Oke, setelah ini kita lanjut ke penerapan ya atau aplikasi ke kode blok sendiri.